Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Bersama saya sebagai moderator Olivia Cindy dan rekan saya Felix Jipang. Serta narasumber kita hari ini yaitu Henry. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu kontemporer seputar Natal. Ya, sangat pentingnya untuk mengetahui isu-isu ini sebelum kita merayakan Natal. Ya, langsung saja Pak pertanyaannya. Ya Pak, ini berkaitan dengan yang biasa selalu ada tiap tahun gitu ya, dalam perayaan Natal, peringatan Natal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen gitu. Jadi apapun acaranya, bentuknya, apapun dekorasinya, tapi tetap harus ada pohon Natal, tetap harus ada pohon terang gitu. Itu kenapa ya Pak? Apa ada sejarahnya atau apa itu Pak? Ya, itu tentu ada latar belakangnya ya. Kenapa gereja-gereja di seluruh dunia memakai pohon Natal atau kadang disebut juga dengan pohon terang ya. Nah, tentu kalau kita melihat pohon Natal ini sumbernya dari negara-negara di Eropa. Bagaimana negara-negara itu pada bulan ya sekitar Desember, Januari, Februari itu mengalami namanya musim dingin ya, dan sebagian itu bersalju. Nah, pada musim dingin itu di sana ada satu keunikan, yaitu pohon-pohon yang disebut evergreen, mungkin cemara, pinus, itu tidak mengalami daunnya rontok atau gugur. Jadi tetap berwarna hijau walaupun di tengah musim yang sangat dingin sekali ya. Nah, pada musim itulah jadi banyak orang-orang pada zaman dahulu secara khusus pada kerajaan Roma mengadakan sebuah acara ya. Jadi pohon itu dihias. Pohon itu dihias untuk melambangkan apa? Di tengah-tengah dinginnya musim itu, di tengah-tengah seperti kelabunya ya. Masa itu tetap ada kehidupan, tetap ada kesegaran, tetap ada satu hal yang baik di tengah-tengah situasi yang sangat buruk ya, cuaca yang sangat dingin sekali. Nah, dari budaya yang seperti itu, misionaris Kristen pada masa itu mengambil ya satu budaya demikian, di mana orang menghias pohon di musim dingin tersebut, dan mereka mengaplikasikannya dengan kehidupan gereja. Kan pas Natal kan juga di bulan Desember ya, tanggal 25. Jadi mereka membuat satu seperti jembatan untuk memperkenalkan Kristus kepada jemaat, kepada orang yang belum percaya, dengan juga menghubungkan budaya pohon Natal itu di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah dingin sekali, tapi tetap ada kehidupan. Nah, sehingga pohon Natal akhirnya dibawa ke dalam budaya gereja untuk menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang mungkin mati karena dosa, tapi melalui kehadiran Yesus, nah seperti pohon tersebut ya, ada kehidupan di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dinginnya musim salju di Eropa waktu itu ya. Nah, lalu juga biasanya ada satu legenda yang mengatakan bagaimana pohon Natal itu menjadi satu budaya di gereja. Ini karena dibawa oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther dikatakan satu kali dia mempersiapkan khotbahnya ya untuk Natal. Dia melewati daerah di dekat rumahnya itu pada musim dingin, dan dia melihat satu pohon yang hijau berdiri tegak, dan di atasnya itu ada bintang yang bersinar terang sekali. Nah, sehingga waktu itu dia dalam perjalanan pulang ke rumah, dia terpikir satu ide untuk membawa keindahan pohon dan bintang yang dilihat itu kepada anak-anaknya. Dia ingin menunjukkan itu kepada anak-anaknya dan keluarganya ya. Nah, akhirnya dia memotong pohon Natal ya, entah pinus atau cemara, pada waktu itu juga tidak disebutkan. Dia potong yang agak kecil, dibawa ke dalam rumahnya, lalu dihias menggunakan lilin. Jadi ya, jadilah pohon terang. Nah, akhirnya kan pohon itu karena berkembangnya zaman ya, akhirnya bukan lagi pakai lilin tapi pakai lampu. Iya. Ya, pakai lampu. Nah, disitulah menurut legenda memang ya, secara historis apakah memang Martin Luther ya kita juga tidak bisa ngecek kepastiannya ya, tapi legendanya seperti itu ya. Jadi Martin Luther yang membawa budaya daripada pohon Natal itu ke dalam gereja ya, dipakai melalui lilin, dan dia dari pohon Natal yang dibawa dia ke dalam rumah itu dia mengajar anak-anaknya dan istrinya dan juga jemaatnya
bahwa Kristus lahir dalam dunia, membawa terang, membawa kehidupan untuk dunia yang gelap, dunia yang dingin, yang penuh kesuraman dan kematian. Nah, sehingga akhirnya kan Injil juga terus berkembang ya, bukan cuma di Eropa, lalu ke Asia, kemana-mana. Nah, budaya pohon terang itu pun juga dibawa sampai ke Indonesia. Memang kalau kita di Indonesia agak kurang ini ya, kurang terasa karena tidak ada salju, tidak ada musim dinginnya. Jadi biasa ya, pohon itu juga biasa bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang di daerah Eropa itu sangat indah sekali ya, karena dingin, gelap, sehingga untuk menyampaikan makna Kristus yang lahir membawa kehidupan itu bisa benar-benar nyampe kepada mereka. Nah, kita di momen Natal ini memang harusnya mengerti juga budaya ini ya. Jadi kita bukan hanya ya pohon Natal pasang lampu-lampunya, hiasannya, tapi kita perlu mengerti ya bahwa pohon Natal itu melambangkan Kristus yang lahir dalam dunia, membawa kehidupan, membawa terang bagi kegelapan dunia ini, sehingga kita yang hidup itu tetap mempunyai semangat pengharapan. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi menarik sekali ya, bukan cuma sekedar masang, hias, kebersamaan, tapi ada makna yang lebih dalam. Betul, ya. untuk menunjukkan Yesus. Makanya pada masa lalu itu sebenarnya sempat ini ya, berapa bapak gereja juga menolak pohon Natal. Karena dianggap itu seperti budaya orang-orang yang bukan percaya, ataupun budaya yang dilakukan tapi tidak ada maknanya. Karena orang jemaat pada waktu itu mungkin tidak diajarkan maknanya apa. Jadi beberapa bapak gereja itu menolak, enggak usah katanya. Nah, tapi sebagian menerima asalkan makna dari pohon Natal itu sendiri harus dimengerti oleh jemaat. Jadi bukan cuman pasang-pasang tapi nggak tahu apa artinya ya. Nah, kalau pohon itu membawa orang untuk mengenal Kristus, itu diperbolehkan. Seperti itu. Ya, sangat menarik sekali. Selain pohon Natal nih Pak, ternyata ada juga satu tokoh ya, yaitu Santa. Yang menjadi pertanyaannya, karena Santa ini kan sering kita dengarkan dikaitkan dengan Natal. Nah, siapakah dia? Kenapa dikaitkan dengan Natal seperti itu? Ya, jadi kalau Santa ini sebenarnya juga berdasarkan ini ya, satu budaya legenda juga. Jadi pada masa kerajaan Roma, pada masa musim dingin itu mereka punya satu kebiasaan, yaitu saling bertukar hadiah. Ya, bertukar hadiah, memberi hadiah kepada orang lain. Nah, supaya apa? Supaya di tengah-tengah dinginnya musim ya, musim salju yang sangat dingin, orang-orang yang mungkin kesusahan, kesulitan itu tetap bisa mendapatkan mungkin makanan, pakaian dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya budaya pada masa itu. Nah, namun berkembangnya zaman, ada seorang yang bernama Santo Nicholas. Nah, Santo Nicholas itu seorang bishop dari mungkin daerah seperti Turki ya, daerah Turki ya. Nah, dia itu punya hati yang sangat baik sekali. Dia pada masa-masa Natal itu sering memberi hadiah, memberi uang, mungkin makanan, pakaian dan lain sebagainya kepada orang-orang miskin ya, supaya apa, mereka itu ya pada masa yang dingin seperti itu mereka tuh tidak sampai mengalami ya mungkin kelaparan, sudah nggak ada makanan, mereka kedinginan lagi ya, jadi dia membantu. Nah, lalu paling terkenal Santo Nicholas ini karena dia itu pada satu ketika itu dia memberi uang kepada 3 anak perempuan yang keluarganya sangat miskin, sehingga anak-anak itu harus dijual. Nah, dia tahu bahwa anak-anak itu akan dijual, lalu dia memberi uang pada tengah malam. Ya, jadi tidak ada yang tahu, tapi dia mungkin lewat jendela atau apa, itu menurut legenda dikasih ya. Nah, sehingga orang tuanya bisa membayar hutang, dan akhirnya anak-anak perempuan ini yang 3 orang tersebut tidak perlu dijual. Nah, karena dia orang berkesan sekali dengan kebaikan dari Santo Nicholas ini, akhirnya dia ada harinya ya, ada harinya diperingati, itu 6 Desember. Nah, hari di mana dia dianggap sebagai
hari orang yang memberi hadiah tersebut. Nah, akhirnya terus berkembang, gereja mempraktekkan juga kebiasaan itu memberi ya untuk kebaikan kepada orang-orang yang sulit, yang susah, juga kepada orang-orang yang mungkin nggak susah ya, tapi jadi seperti budaya itu bercampur. Budaya yang Roma tadi saling memberi dengan memberi juga kepada orang yang kesusahan. Nah, sampai akhirnya jadilah budaya itu di dalam gereja. Nah, cuma memang berkembang, ada namanya Santa Claus itu ya. Sebenarnya itu dari Santa Nicholas itu. Jadi memang harusnya budaya memberi terhadap orang yang membutuhkan, saling memberi, bertukar kehangatan itu yang penting. Iya, tujuannya itu. Sendiri itu. Betul, iya. Nah, ini beberapa hari lagi kan kita Natal nih, kita kan pasti langsung memberi salam gitu. Selamat Natal, ya mungkin dengan cara tidak bersalaman, mungkin begini atau cara lainnya gitu ya. Tapi kan ada juga ya orang-orang yang tidak mau memberikan salam, tidak mau memberikan selamat Natal, tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal gitu. Bukan cuman dari aliran tertentu dari agama lain ya, tapi mungkin dari agama kekristenan sendiri ada yang aliran tertentu seperti SSY gitu yang tidak mau tidak memperingati Natal, apalagi mengucapkan selamat Natal gitu ya. Itu bagaimana ya sikap kita, pandangan kita terhadap mereka gitu? Ya, saya pribadi sih melihatnya itu hal yang wajar saja, karena mereka kan bukan orang dalam tanda kutip Kristen ya. Mereka punya iman sendiri, punya keyakinan sendiri, cara pandang yang berbeda dengan orang Kristen dalam memaknai Natal tersebut ya. Jadi misalnya mereka tidak mau, ya tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mereka itu menghambat atau menyusahkan orang-orang Kristen. Nah, karena di tahun 2000-an itu Amerika ini sudah mengalami terlebih dahulu. Jadi kalau kita tahu ya, di Amerika itu kan sempat ucapan selamat Natal itu diganti. Jadi bukan lagi Merry Christmas tapi Happy Holiday. Nah, itu ada latar belakangnya. Kenapa? Karena ingin menghilangkan kata Natal itu. Jadi kadang kita sekarang pun masih melihat ya, orang tidak menyebutnya Merry Christmas tapi Happy Holiday. Kenapa? Karena ingin menghilangkan makna Kristus di dalam Natal tersebut. Nah, saya sempat membaca di satu daerah di Amerika itu sempat ada satu gereja memasang spanduk ya di hari Natal, Jesus is the reason for the season. Jesus is the reason for the season. Jadi maksudnya di musim Natal ini Yesus itu alasannya mengapa kita merayakan liburan ini gitu ya. Nah, ada satu kelompok yang akhirnya marah dan menuntut ya, melaporkannya ke polisi supaya gereja itu tidak boleh memasang ada tulisan Jesus is the reason for the season. Nah, gereja akhirnya juga membalas ya, menuntut balik. Kenapa nggak boleh? Nah, akhirnya pengadilan memenangkan pihak gereja karena ya ini kan dia tidak melanggar apa-apa. Nah, bahkan saya juga membaca itu di California sempat ya. Itu ada kelompoknya tidak suka dengan orang Kristen di Amerika. Akhirnya mereka melarang sebutan pohon Natal, diganti menjadi holiday tree. Nah, jadi bukan Christmas tree tapi holiday tree. Nah, namun menariknya waktu Gubernur Arnold Schwarzenegger ya yang jadi Terminator, dia kan sempat jadi gubernur ya California. Nah, dia kembali mengizinkan untuk pohon Natal disebut lagi pohon Natal. Nah, jadi bukan lagi holiday tree gitu ya. Itu dia yang mengembalikan ya. Nah, ini memang kita melihat di Amerika ya ada kelompok yang keras sekali ya menentang akan ucapan Natal itu nggak boleh disebutkan, bahkan gereja dilarang menyebutkan Jesus is the reason for the season ya. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin kita lihat ya ada orang tidak mau menyebutkan, yaitu secara dia pribadi ya, tapi dia tidak pernah sampai menuntut atau melarang atau dia sampai membuat satu aturan yang membuat kata Yesus, Natal atau pohon Natal itu dilarang ya. Bagi saya ya sudah kita terima saja ya, sebagai bagian dari toleransi. Kecuali mereka sudah sampai yang membahayakan atau mengganggu daripada orang Kristen, mungkin kita perlu ya bertindak dengan cara yang dengan hukum ya, seperti yang sudah dilakukan orang-orang Kristen di Amerika. Seperti itu. Memang
menarik, kita harus belajar juga mengenai budaya, sejarah, Ya, Iya. di mana agama kita bertumbuh ya. ya. Memang kita sudah 3 minggu berbicara mengenai seputar Natal, dari mulai sejarah kelahiran Yesus. Sampai pada hari ini kita mendapatkan banyak masukan, banyak wawasan dari Pak Henry mengenai seputar pernak-pernik Natal gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu meriahnya pohon Natal, pernak-pernik baju merah ataupun hijau gitu ya, tapi kita mengetahui makna-makna yang sebenarnya dari perayaan Natal ini yang perlu kita mengerti dan perlu kita aplikasikan dalam perayaan Natal, dalam peringatan Natal kita. Ya demikian Kompas Iman kita pada kali ini. Terima kasih pada Pak Henry dan juga Saudari Cindy dan juga jemaat sekalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan konten pembinaan Hosana setiap hari Selasa dan Sabtu di dalam channel YouTube GKM Hosana. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.